Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik-baik selalu tentunya. Untuk pertemuan kali ini, pembelajaran sejarah wajib untuk kelas 11, kita akan membahas tentang kedatangan sekutu Dana Belanda. Jadi setelah Indonesia memproklamasikan dirinya untuk merdeka yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Indonesia tidak langsung merdeka sepenuhnya, tetapi masih ada gangguan dari negara lain, yaitu adalah dari negara sekutu dan juga Belanda tentunya di dalamnya ya. Nah, setelah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kondisi awal Indonesia merdeka, yang mana dalam keadaan ekonomi sangat terpuruk sekali karena adanya blokade ekonomi dari Belanda, ada kekosongan kas negara, sampai ada beberapa masalah-masalah lainnya. Nah, kita sekarang akan bahas tentang kedatangan kembali Belanda ke Indonesia, yang tujuannya adalah untuk menguasai kembali Indonesia secara sepenuhnya. Adapun latar belakang dari kedatangan Belanda ke Indonesia yaitu adalah adanya perundingan antara Belanda dengan Inggris yang dilaksanakan di London yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, yang mana dalam perjanjian tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang dinamakan dengan Civil Agreement atau Civil Affairs Agreement, yang isinya itu adalah tentang penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Nah, daerah-daerah yang akan diserahkan itu adalah daerah-daerah yang khususnya menyangkut daerah Sumatera, yang mana sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SIAC atau Southeast Asian Command. Nah, dalam perundingan itu pun sendiri, itu dibahas tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Belanda dan Inggris untuk penyerahan Indonesia kepada Belanda. Yang pertama adalah disebut dengan fase pertama, yaitu tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Dan fase kedua, setelah keadaan di Celusa normal, aman, tertib, dan terkendali, maka pejabat-pejabat nikah dari Belanda akan mengambil alih tanggung jawab koloni dari pihak Inggris yang mewakili sekutu itu. Nah, sedangkan untuk proses kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia, itu setelah mereka mengetahui bahwa Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 tanpa syarat, itu Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan hasil perundingan dari yang disebut dengan Civil Affairs Agreement tersebut gitu. Nah, lalu pada tanggal 24 Agustus 1945 hasil perundingan tersebut disahkan. Lalu berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement itu diperluas bahwa Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SPVAC atau South West Pacific Area Command. Sekali lagi, SPVAC merupakan kependekan dari South West Pacific Areas Command. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, maka pihak SPVAC di bawah Lord Louis Mountbatten yang berada di Singapura segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia, yang akhirnya pada tanggal 16 September 1945, Laksamana Muda W.R. Peterson itu mendarat di Tanjung Priuk gitu di Surabaya. Nah, dalam rombongan Peterson ini pun juga ikut serta Van der Vlas, yaitu seorang Belanda yang mewakili pemimpin nikah pada waktu itu. Yang mana yang menjabat sebagai pemimpin nikah pada waktu itu adalah Van Mook, gitu ya. Nah, mereka menumpang pada kapal Cumberland pada waktu itu dan mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Setelah persiapan semuanya dirasa cukup, barulah dibentuk pasukan komando khusus yang disebut dengan AFNI atau kependekan dari Alliance Force Netherlands East Indies. Nah, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen pada waktu itu. Nah, mereka itu tergabung dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India
kebanyakan itu adalah orang-orang Gurkha ya. Jadi seperti tentara bayaran yang mereka ambil dari negara India. Nah, adapun kedatangan Abney ini dibagi menjadi 3 divisi gitu. Jadi si Abney ini ketika pada tanggal 29 Mei 1945, maaf, sekali lagi tanggal 29 Mei 1945, Abney ini mendarat di Jakarta dan langsung dibagi menjadi 3 divisi atau 3 bagian. Yang pertama itu adalah divisi India ke-23, itu bertugas di Jawa Barat. Lalu yang kedua, divisi India kelima bertugas di Jawa Timur, sedangkan yang ketiga adalah divisi India ke-26 dan bertugas di Sumatera. Nah, untuk yang Jawa Barat ini dipimpin oleh Jenderal D.C. Hawthorne dan pusatnya itu berada di Jakarta untuk Jawa Barat. Sedangkan untuk Jawa Timur itu dipimpin oleh Jenderal E.C. Mansfield dan berpusat di Surabaya. Sedangkan untuk di Sumatera itu dikomandoi oleh Jenderal H.M. Chambers dan pusatnya itu berada di Medan pada waktu itu. Adapun tugas-tugas Abney itu sendiri adalah pertama, menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan intern sekutu. Yang ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan kembali ke negerinya. Gitu. Jadi untuk si orang Jepang itu dikumpulkan, ditangkap, dan akan dipulangkan ke negerinya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan, dan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil Belanda. Nah, yang terakhir itulah mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili dan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, pada awalnya orang-orang Indonesia itu tidak mencurigai tentang kedatangan Afney ini, tetapi kedatangan tentara sekutu ini diboncengi oleh Nika yang akhirnya membuat suatu kecurigaan orang-orang Indonesia gitu. Dan karena apa? Karena orang Indonesia tahu bahwa Nika ini adalah milik Belanda dan orang Indonesia ini juga ketakutan bahwa Belanda itu akan kembali berkuasa di Indonesia gitu. Nah, setelah itu, maka kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia itu mendapat beberapa perlawanan dan pertentangan oleh orang-orang Indonesia gitu. Nah, untuk pembahasan seri berikutnya yaitulah tentang perlawanan atau pertempuran-pertempuran antara Indonesia melawan sekutu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Untuk kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada yang belum dimengerti atau apa, mari kita diskusi. Silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi maaf kalau ada salah kata atau salah apapun juga, eh, mohon untuk dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.